Wanita di Bogor, Jawa Barat tewas mengenaskan. Jasadnya ditemukan di dua lokasi berbeda. Keduanya merupakan korban pembunuhan. Mayat wanita ini ditemukan terbungkus plastik persis di depan gudang toko bangunan Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Kondisinya mengenaskan. Kedua kaki dan tangannya terikat. Penemuan mayat remaja wanita ini membuat warga sekitar geger. Namun mereka sama sekali tak ada yang mengenalinya. Kejadiannya kurang lebih jam 7 pagi kita ketemukannya. Jongkok Pak, jongkok seperti ini Pak. Ini diketali itu kakinya. Kakinya diketali. Diketali semacam tali sepatu ya. Terus? Gitu. Kemudian badannya di apa? Badannya iya karena dimasukin plastik ya dia agak begitu Pak. Oh agak begini agak. Oh gitu. Cuman sepertinya ini posisi mayatnya kalau lagi di sini sepertinya terbalik gitu. Kepalanya ada di bawah. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Diska Putri, warga Kampung Ciaruten, Desa Cemanggu, Kabupaten Bogor. Belum genap 2 minggu, peristiwa penemuan mayat wanita kembali terjadi di Bogor. Kali ini di sebuah kebun kosong di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, mayat wanita ini dalam posisi meringkuk serta mengenakan jaket, celana jeans, dan sepatu. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Elia Lisnawati, warga Kampung Tenggek, Desa Cemande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dua kasus ini pun menjadi atensi kepolisian daerah Jawa Barat. Lu bunuhnya pakai apa? Pakai tangan Pak. Pakai tangan. Kok bisa mati? Dicekik. Polisi akhirnya meringkus seorang pria bernama Emrian di tempat persembunyiannya di wilayah Depok. Rian diduga orang yang telah menghabisi nyawa Diska Putri, remaja yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik. Pesan apa? Pas ngasih uang cekcok. Iya. Terus? Wah, Itu Bang. lagi berantem Pak. Di mana kamu bunuhnya? Bebek boleh. Bebek apa? Di puncak. Untuk tersangka sendiri sempat kita lakukan pengejaran mulai dari wilayah Bogor sendiri, kemudian di Depok, kemudian sampai di Indramayu, dan akhirnya kita berhasil menangkapnya di daerah Depok, di tempat sebelah rumah ataupun persembunyian tersangka sendiri. Ceritain di mana kamu ngebunuh, terus kamu buang, pakai apa dibuangnya? Terus kenapa? Yuk, mulai. Setelah diinterogasi polisi, Rian juga ternyata pelaku yang telah menghabisi nyawa Elia Lisnawati. Hah? Dibunuhnya di mana? Di Hotel Puncak. Di Hotel Puncak. Diapain? Cekik. Dicekik. Iya Pak. Terus? Udah cekik aja. Nah, habis itu diapain? Kayak bungkus plastik. Bungkus plastik. Iya. Bawanya pakai apa? Saya sewa tas Sewa tas di teman saya. teman kamu. Iya. Terus Saya bawa. dimasukin ke tas, ke ransel itu. Iya. Habis itu kamu kemana? Pulang. Pulang. Iya. Merasa berdosa tidak? Merasa Pak. Hah? Merasa. HP-nya dijual kemana? Di forum saya codein. Ini lurus ya? Iya Pak, lurus. Laku berapa dijual? 1.700.000.
Inilah sosok M. Rian, pelaku yang telah menghabisi 2 wanita yang dikenalnya lewat media sosial. Kedua korban masing-masing Diska Putri dan Elia Lisnawati. Mereka dihabisi dengan cara yang sama dan di tempat yang sama. Berkenalan lewat media sosial pada hari itu juga, sehingga pada saat setelah mereka kenalan, kemudian mereka bertemu, akhirnya mereka jalan, kemudian akhirnya mereka sempat korbannya dicekik dan akhirnya meninggal dunia dalam 1 hari itu juga. Setelah dihabisi, barang berharga milik korban kemudian dirampas oleh Rian. Jasad Diska Putri ditemukan terbungkus plastik persis di depan gudang toko bangunan Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor pada 25 Februari lalu. Sedangkan jasad Elia Lisnawati ditemukan di sebuah kebun kosong di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada 10 Maret lalu. Bisa kita bayangkan si pelaku ini sudah merencanakan aksi jahatnya. Jadi memang ada aksi berencana untuk melakukan kejahatan berupa mengelabui korban dan merampas harta benda korban. Menandakan ada sesuatu yang ekstrim yang berlangsung pada diri dia. Korban Diska Putri dan Elia Lisnawati dihabisi di sebuah kamar penginapan di kawasan Puncak Bogor. Saya akan melihat bagaimana pembunuh berantai menghabisi kedua korbannya di Bogor. Waktu itu jam berapa sampai di sini? Sekitar jam 2. Jam 2. Setelah jam 2, apa yang kamu lakukan di sini? Ataupun pada saat kamu membunuhnya, kamu apain? Saya cekik Kamu cekik aja langsung di atas tempat tidur atau seperti apa? di atas tempat tidur. Nah, setelah kamu cekik di atas tempat tidur, langsung kamu masukkan dalam kantong plastik yang hitam itu atau kamu masukkan ke tas yang besar? Enggak, saya pulang dulu buat ngambil tas. Kamu pulang dulu ngambil tas. Nah, habis itu jam berapa kamu masukkan dalam tas besar itu? Sekitar jam 1. 1 malam. Iya. Nah, kemudian setelah jam 1 malam, kamu keluar dari sini jam berapa? Sekitar jam 3 Jam 3 atau setengah 4. setengah 4. Baru kamu ke arah Cilebut ya? Iya. Rian menghabisi kedua korbannya dengan cara yang sama. Kamu posisinya korbannya di tengah-tengah sini. Iya. Setelah itu kamu di mana posisi? Saya dari atas, dari belakang. Oh, dari langsung ke atas ini? Iya. Oh, langsung kamu cekik dari atas? Iya. Yang pertama itu? Iya. Yang kedua pun sama? Yang kedua sama. Ini kan tas yang kamu gunakan untuk membuang ya? Iya. Nah, pada saat setelah mayatnya itu kamu bunuh, bagaimana kamu caranya untuk memasukkan? Saya tekuk 2 dulu. Oh, kamu tekuk, masukin secara perlahan. kamu tekuk 2 dulu, Iya. baru kamu masukkan ke dalam tas. Iya. Kenapa pada saat itu kamu pengen membunuhnya itu? Karena saya tidak ingin cekcok lebih lama. Oh, awalnya kamu cekcok ya sama Iya. yang korban yang pertama. Kemudian kamu pengen menguasai harta milik korban atau bagaimana? Tidak, karena memang hanya Awalnya tidak hanya ingin cekcok aja ya? lebih lama. Oh gitu ya. Kemudian korban yang kedua? Korban yang kedua memang sudah berencana. Oh, kamu sudah rencanakan karena kamu membawa tas besar ya? Iya. Setelah kamu bawa pakai motor itu, posisinya korban itu berada di belakang, Di kamu belakang. gendong atau di tengah? Di belakang digendong. Digendong di belakang ya? Iya. Semua saya lakukan sendiri. Setelah tubuh korban masuk ke dalam tas, Rian pun membuangnya. Kapan kamu terpikir untuk membuang mayat dengan tas ini? Kamu buang di pinggir jalan itu kenapa? Karena saya sudah tidak tahu cara membawanya. Kemudian kamu memilih di daerah Cilebut sama di daerah Gunung Gelis, apa itu? Pertimbangannya apa? Tidak tahu. Setahu saya hanya membuang di
jalan. Kini, Rian harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk ancaman hukuman sendiri kami terapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban yang pertama adalah masih di bawah umur, kemudian masih kita lapis kembali dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Di rumah inilah sehari-hari Diska Putri tinggal. Kini remaja 17 tahun itu sudah pergi selama-lamanya dengan cara yang cukup tragis. Dihabisi dan jasadnya dibuang dalam keadaan kaki dan tangan terikat di depan gudang toko bangunan Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, 21 Februari lalu. Kondisi rumah ini tak lagi sama. Tak ada lagi canda tawa Diska. Anak sulung dari pasangan Sukardi dan Dian Ardiana ini adalah murid berprestasi di SMA 1 Cibung Bulang, Bogor. Biasa di kamar agak rame gitu. Sekarang sepi lah gitu, saya liatin. Kayak mimpi gitu emang. Biasanya kan ada, saya kan kalau ke kamar, teh ngapain gitu, punya apa? Gitu ya, sekarang nggak ada yang ditanya. Iya, nggak ada yang nanya. Emang sepi banget, sepi ya. Ketika meninggalkan rumah saat itu, Diska sempat pamit untuk mengerjakan tugas ke warnet. Udah siang kan dia nge-WA lagi tuh, nge-WA, Bapak, Teteh di warnet. Lagi banyak tugas dari sekolahan, pulangnya jam 9 gitu. Ini jam 9 belum pulang juga gitu. Sama mamahnya juga khawatir juga, telepon katanya, WA telepon gitu. Oh ya, saya teleponin tuh jam 9:30 lah telepon. Kok nggak aktif juga ini HP-nya. Saya WA juga, Teh udah malam pulang, cuma checklist 1 kan gitu. Diska entah pergi kemana, sampai akhirnya Sukardi mendapat kabar duka soal anaknya itu. Sekitar jam 9 lah, ada telepon dari teman saya gitu. Ya teman-teman juga banyak sih dari grup IPSM itu yang telepon gitu, yang WA gitu, secara japrian, secara di grup itu. Tapi saya nggak buka, ada yang telepon teman saya langsung itu mah, namanya Kang Mus itu. Mang, coba lihat dulu kiriman saya katanya. Kirain teh ngirim apa gitu. Emang ngirim apa gitu. Ya, lihat aja dulu. Pas saya lihat itu KTP anak saya. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman berat atas perbuatannya. Saya mah mau minta dihukum mati aja. Hukum mati ya. Ya. Saya nggak terima anak saya digituin ya. Sakit. Cerita lain datang dari keluarga Elia Lisnawati, korban yang juga dihabisi oleh Rian. Elia yang merupakan anak sulung, tulang punggung keluarga. Anaknya baik banget, Mbak. Kalau punya rezeki apa, orang tua yang diduluin. Ngebiayain adiknya waktu TK, ini. Dia yang ngebiayain sampai lulusnya. Saat itu, Elia pamit pergi untuk menghadiri undangan. Jam 11 aja dia berangkat. Jam 11 tuh, udah tuh di kontak asar, saya kontak tuh jam 4. Belum, ntar juga pulang, jangan nginep, enggak katanya. Terakhir di kontak maghrib, masih di jalan katanya. Terus jam 8-nya malam, masih di jalan, bentar juga nyampe katanya. Udah siang, pagi, sampai siang belum pulang juga. Keesokan harinya, keluarga mendapat kabar bahwa Elia ditemukan tewas.
jam setengah 11 kali. Ada fotonya kan di Facebook udah viral gitu. Saya nggak pegang HP kan, HP-nya dibawa anak tuh sekolah. Itu, Bu, ini si Teteh bukan, katanya gitu. Iya, saya yang nyiapin bajunya kan. Elia sesungguhnya anak rumahan. Keluarga pun tidak mengenal pelaku. Si Tele juga mungkin baru kenal. Baru katanya, baru 5 hari apa gimana? Baru 5 katanya. hari. Ya di Facebook itu juga. Oh, dari Facebook ya. Ya, dia kan suka beli online gitu, kayak pencuci muka gitu. Dari kasus ini, kita belajar bahwa media sosial adalah rimba. Patut untuk dikaji tingkat kerentanan korban itu sendiri. Kita tidak semata-mata bicara tentang criminal profiling alias profil pelaku kejahatan, tapi barangkali relevan untuk diperbincangkan victim profiling. Karakteristik ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh orang-orang sehingga rentan untuk menjadi korban jenis kejahatan tertentu. Seperti dalam kasus ini misalnya, victim profilingnya, ambil misal ya, tentu saja harus didalami. Jenis kelamin perempuan, kemudian pengguna sosial media yang aktif, dan yang ketiga relatif memiliki suggestibility tinggi, relatif mudah untuk dipersuasi, diajak, dipengaruhi, menerima sugesti dan sejenisnya. Sudah banyak kasus seorang wanita tewas di tangan lelaki yang baru dikenalnya lewat media sosial. Jadi, berhati-hatilah dalam memainkannya.